Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dan kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul untuk berdoa dan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Pada beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang mengasihi Tuhan. Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati perintahku. Dan ada juga ayat lain yang mengatakan Tuhan memberi janji-janji kepada orang-orang yang mengasihinya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih spesifik salah satu perintah Tuhan Yesus, yaitu menjadi murid Kristus. Ada di perjanjian lama ada 600 sekian perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu aja, yaitu menjadi murid Kristus. Mari kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kegiatan ini, acara ini. Kami serahkan semua. Kiranya Tuhan menolong kami, baik kami yang belajar maupun yang mengajar tentang firman Tuhan. Biarlah hanya kebenaran Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu saya masuk seminari, kira-kira semester kedua. Nah, kami punya seragam berwarna merah marun. Itu lengkap dengan atribut-atributnya. Di sini ada, di sini ada, sini ada, sini ada. Dan saya mempunyai 10 dosen waktu itu. Ternyata belajar teologi itu tidak gampang. Mengapa? Ke-10 dosen itu masing-masing suruh kita menghafalkan. Bayangkan, sedemikian rupa. Nah, di antara 10 dosen itu ada satu yang saya perhatikan berbeda dengan dosen yang lain. Mengapa? Karena beliau ini sering pakai baju seragam. Nah, ketika dia pakai baju seragam, saya lihat di sini ya, sebelah kanannya. Di sini ada angka. Ya, angka menunjukkan dia mulai sekolah teologi. Saya lihat punya dia tertulis 01. Berarti 2001. Lalu saya intip punya saya 21. Wow. Selisih 20 tahun saudara-saudara. Ya. Ini dosen yang luar biasa, yang dari muda sudah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, pada satu mata kuliah, yaitu hermeneutika, yaitu tentang menafsirkan Alkitab. Ketika selesai pelajaran itu, saya tanya, Pak, saya termasuk mahasiswa yang banyak tanya. Walaupun tidak ada yang komplain. Kalau Pak Suwento dulu kuliah di Amerika, dia banyak tanya lalu dikomplain. Kalau saya enggak, karena saya tanyanya biasanya di akhir-akhir. Saya tanya dia,
Pada waktu kita belajar menafsirkan Alkitab, saya tanya begini, Pak, sepertinya menafsirkan Alkitab ini tidak mudah, ya, karena Alkitab ditulis pada masa-masa yang lampau, sementara kita menafsirkannya di zaman sekarang. Lalu saya kasih pertanyaan praktis, Pak, saya punya 3 dosen idola. Boleh nggak begini Pak? Kan di sosial media dia banyak pengajaran-pengajaran khotbah-khotbah. Jadi saya tiru saja punya dia. Dosennya begini. Mirip banget. Anda tahu jawabannya singkat. Jangan telan bulat-bulat. Ternyata memang kita harus belajar menafsirkan. Karena sekarang denominasi gereja itu makin hari makin bertambah banyak. Katanya sekarang ada 45 ribuan. Saya tidak pernah menghitung, nggak tahu angka itu dari mana, tapi kita anggap sajalah iya. Gitu ya. Bagaimana itu denominasi tidak akan terjadi bertambah terus apabila pengajarannya mengalami distorsi. Distorsi ada yang gini. Misalnya kita belajar dari guru A, dia ngajarin kita ya pasti ada juga yang tidak tepat. Makanya seringkali ada pertanyaan, debat sana, debat sini. Bila itu dalam sekian generasi, nanti makin lama makin jauh kita dari kebenaran firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, di seminari yang saya kuliah itu, dosennya mengatakan, jangan telan bulat-bulat, tetapi mengacu pada kebenaran Alkitab. Ditambah lagi, Alkitab ada beberapa masalah di dalam terjemahan, ya kita harus merujuk kepada Alkitab aslinya, bahasa aslinya, Yunani dan Ibrani. Nah, pada semester 1 dan 2, saya mengambil mata kuliah bidat-bidat. Nah, bidat-bidat ya. Bidat-bidat 1, semester 2, bidat-bidat 2. Pada waktu belajar itu, kami mendapatkan minimal 2 ciri-ciri bidat itu. Yang pertama, tidak sesuai Alkitab ajarannya. Ya. Yang kedua, pengikutnya mengkultuskan pemimpinnya. Nah, kita bisa lihat contoh, misalnya saksi Yehova ya, sampai mereka mencetak Alkitab sendiri, terjemahan dia sendiri, kemudian Mormon dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita disuruh menjadi murid. Kalau kita lihat di ayat ini, di sini tertulis, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini sedikit berbeda dengan guru-guru di dunia ya. Kalau guru-guru di dunia mengatakan, ketika kita mengajarin seseorang, berarti dia muridku. Tetapi Tuhan Yesus memberi perintahnya berbeda. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini kalimatnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi mengajar mereka apa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita, tapi itu muridnya Tuhan. Jadi beda sekali ya. Ya. Nah, kalau semua bangsa, jadi siapa saja? Tentu semua orang yang kita temui, baik yang rambutnya putih, rambutnya coklat, hitam, keriting, lurus, bahkan yang nggak ada rambutnya pun kita akan injili dia. Mohon maaf yang rambutnya sedikit seperti saya, jangan tersinggung. Tapi demikianlah apa kata Alkitab. Nah, mahasiswa, ketika kami mahasiswa itu ada satu mata kuliah praktek namanya Practical Theology, yaitu kita pergi belajar mengabarkan Injil. Ya, nah biasanya masalahnya adalah ketika kita mendekati seseorang itu belum kita memberitakan Injil, kita baru mendekati untuk screening, untuk menyaring kira-kira ini mau nggak, ya itu mau nggak, itu mau nggak. Ah, itu satu tahapan aja sudah
cukup berat. Tadi di chapel saya ada membahas beberapa hal, saya tanya, seandainya dari satu agama lain menghubungi Anda, tolong dong ke tempat saya, kami mau belajar nih, ada 50 orang, kira-kira kita terima nggak? Terima, harus terima, ya, karena untuk menciptakan keadaan kita menyampaikan firman Tuhan itu sudah sulit, apalagi ada yang sudah siap. Jadi jangan takut ya, urusan belakang. Baik. Nah, di dalam menjadi murid, kita lihat pada waktu zaman Tuhan Yesus bagaimana dia memilih murid-muridnya yang pertama. Coba kita lihat ya. Di situ dikatakan ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Berarti Tuhan Yesus jalannya di pinggir, mereka menebar jala di pinggir juga. Nah, lalu kata Yesus pada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dari sini kelihatannya gampang ya, mengajak orang untuk ikut Yesus ya. Mari, ikutlah. Langsung dia meninggalkan pekerjaannya, ikut Yesus. Ada lanjutannya, dapat 2 murid. Ya, dapat 2 murid. Yang berikutnya, ya, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya ada 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Berarti 3 orang di kapal itu, minimal 3 orang, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Pada waktu saya merenungkan ayat ini, di dalam kapal itu ada 3 orang, ya, beserta ayahnya Zebedeus, tapi ayahnya tidak diajak menjadi murid. Kadang saya berpikir jangan-jangan Tuhan Yesus tidak mau yang tua. Ya, saya renung-renung ya, jangan-jangan saya salah ini. Saya termasuk yang kelompok-kelompok yang tua ini. Gitu ya. Oke lah, tapi kita abaikan itu. Baik. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, cara dia memilih murid-murid itu diceritakan seperti itu. Tentu ada. Tadi kan baru dapat 4, masih ada 8 lagi dan seterusnya. Nah, kita lihat ke yang berikutnya. Ketika Yudas Iskariot sudah mati, lalu mereka memilih penggantinya Yudas. Nah, kita lihat di sini ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira kumpulnya 120 orang. Ya. Nah, lalu dia berkata, mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf alias Barnabas alias Barsabas alias Justus dan Matias. Jadi ada 2 orang. Yang pertama banyak aliasnya, ya, Yusuf, yang disebut Barsabas, dan yang juga sebut Justus dan Matias. Nah, bagaimana mereka memilih menentukan murid pengganti Yudas Iskariot? Berikutnya begini. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari 2 orang ini. Ya. Nah, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan ke bilangan ke-11 rasul. Kalau zaman kita sekarang, apakah kita ketika menerima murid kita ada pakai undian? Kayaknya sudah tidak ya. Ya, zaman sekarang. Nah,
Yang berikutnya, ajarkan. Nah, ini ajarkan di dalam Matius 28 bunyinya demikian. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tadi siang di chapel mahasiswa kami ada membahas tentang kenapa begitu sulitnya zaman sekarang kita memberitakan firman Tuhan. Kita sulitnya menemukan orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Yesus sudah memberitahu kita di dalam perumpamaan seorang penabur. Nah, di situ kita lihat bahwa ada empat situasi, 4 respon dari orang-orang yang kita beritakan Injil. Yang pertama, ya, perumpamaan seorang penabur, yaitu menabur benih yang jatuhnya di pinggir jalan. Itu yang pertama, ya. Nah, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, lalu mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ini ketemu tipe yang begini, itu tipe yang menolak. Nah, saya sering diskusi dengan mahasiswa ketika mereka melakukan penginjilan di Danau Sunter situ, ya, di tempat ibu bapak yang jualan. Biasanya mereka mampir, ya, sebagai pelanggan sebelum ngobrol. Bagi kita mau menginjili dia, tapi bagi dia, kamu pelanggan saya. Jadi dia melayani dengan senang dalam konteks hanya karena Anda pelanggan. Sehingga kita cerita panjang lebar tentang Tuhan Yesus, ya, ujung-ujungnya setelah bayar dia sudah lupa. Tipe yang pertama, ya, mungkin perlu direnungkan lagi yang model begini, ya. Nanti konsul dengan dosen praktikal teologinya, kira-kira yang begini cocok apa enggak gitu, ya. Yang kedua, yaitu benih yang jatuh di bebatuan. Nah, demikian juga yang ditaburkan di tanah batu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, ada yang model begitu. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini model yang kedua. Ada banyak contoh. Misalnya di dalam satu keluarga dari agama lain, ketika kita memberitakan Injil kepada anaknya, lalu dia sudah senang menerimanya, ketika ketahuan oleh orang tuanya, awas kamu, putus hubungan kita. Ada yang model begitu, ya. Yang ketiga, nah, yang lain adalah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekuatan dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini sudah biasa. Ketika ketemu kesulitan, ya, saya tidak mau lagi. Pada tahun 98, waktu kerusuhan Mei, itu ada satu kesaksian satu gereja, yaitu gereja itu tidak ditempati oleh pendetanya, tapi kuncinya dipegang oleh majelisnya. Jadi di daerah Pik, Pantai Indah Kapuk. Nah, ketika itu terjadi kerusuhan, yang si majelis yang memegang kunci ini, dia berdoa supaya dia jangan sampai dijarah. Dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata rumah dia dijarah, bukan gerejanya, ya. Lalu setelah selesai dijarah, dia marah kepada Tuhan. Lalu dia datang ke rumah Pak Pendetanya. Pak Pendeta, ini kunci gerejanya, saya tidak mau lagi. Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Banyak hal-hal yang sedemikian. Nah, tadi sudah 3 kondisi, ya. Nah, yang keempat, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
Dari 4 kemungkinan ini kita tahu ketika kita mengabarkan Injil, memberitakan firman, pasti minimal ada 4 kondisi ini respon dari orang itu. Nah, berapa kemungkinannya berapa kalau kita pakai ilmu statistik ini? Ya enggak? Alkitab tidak memberitahu, oh yang tipe pertama 25%, yang tipe 2 25, jadi semua rata. Artinya kalau begitu, ketika kita menginjili 100 orang, berarti yang percaya jadi 25, betul gak? Dengan rektor saya beberapa hari lalu saya ada diskusi mengenai masalah ini. Saya bilang karena Alkitab tidak menentukan, kita anggap saja begini. Yang 3 yang menolak itu 33%, 33%, 33%, total 99%. Jadi yang percaya itu 1% saja. Bagaimana Pak? Ya, bisa saja. Berarti kalau kita mengabarkan Injil kepada 100 orang, yang percaya 1 saja. Lalu bagaimana Pak? Kalau mau dapat 2 berapa? 200 orang. Secara matematikanya begitu. Ya, tentu ini Alkitab mengajarkan kita bahwa tugas kita hanya mengabarkan Injil. Ya, nanti hal lain-lainnya adalah nanti Tuhan yang akan, Roh Kudus yang turut bekerja. Yang berikut mengenai baptislah mereka. Nah, baptislah mereka, kita tahu bahwa akar katanya bahasa ini adalah baptiso. Baptiso berarti menyelam, ya. Selain menyelam berarti tidak benar sesuai Alkitab. Ya, ini punya satu konteks, satu topologi bahwa ketika baptis diselam, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Saya ingat lagi tadi dosen yang tampan itu, yang ininya 01 itu. Jadi saya ambil mata kuliah Kisah Para Rasul, eksegesis Kisah Para Rasul. Lalu pada waktu ujiannya online. Pilihannya BS, benar atau salah. Oh gampang, kalau BS kemungkinan 2 kan, kemungkinan benarnya setengah, kemungkinan salah. Lalu keluarlah satu soal, membaptis dengan nama Tuhan Yesus, benar atau salah? Saya langsung bilang salah, tidak pikir lagi. Mengapa saya bilang salah? Karena sejak saya dibaptis sampai umur 50-an, saya tidak pernah orang membaptis itu pakai nama Tuhan Yesus. Tapi ternyata dosenku yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan seterusnya. Jadi kalian yang sedang ambil eksegesis Kisah Para Rasul, ini jangan salah lagi ya. Dosen kita ini suka memberi pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi kalau Anda tidak benar-benar, itu nilainya susah dapat yang bagus. Baik. Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Setelah Tuhan menyampaikan beritanya dengan jelas dan lain sebagainya, kemudian Tuhan memberi janji akan menyertai hingga akhir zaman. Ya, kita percaya nggak pada janji Tuhan? Saya ketemu beberapa hamba Tuhan yang sudah melayani hampir 30 tahun, 40 tahun. Dari mereka saya mendapatkan beberapa pelajaran yang mirip-mirip. Dia bilang Tuhan itu ajaib. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan sediakan pada waktu kita membutuhkannya. Dan pas, tidak lebih tidak kurang. Luar biasa, ya. Nah, beberapa waktu minggu saya diajak pengurus panti asuhan Karena Kasih untuk menghadiri satu undangan. Saya bilang, ayo kita pergi. Begitu sampai di sana, undangan kira-kira ya ada hampir 20. Semua itu yang hadir adalah
sebagian besar adalah yang mendirikan atau pengurus panti asuhan. Nah, ini untuk anak-anak panti asuhan. Ya. Dan hanya ada 2 yang dari sekolah tinggi teologi. Nah, mereka ketika kami datang, kami dikasih satu selebaran acara. Dia mengutip satu ayat begini. Di Matius 25 ayat 40. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mereka basisnya menggunakan ayat ini. Dari sini kita bisa lihat Tuhan itu memelihara kita semua. Dia memerintahkan, memberi perintah. Ya. Nah, orang yang kami hadiri itu, yang punya acara, dia mensupport dana untuk panti asuhan beberapa. Ya. Tapi mereka hanya mensupport dana. Mereka tidak support tenaga, perasaan. Ya, kadang-kadang kalau anak panti nakal itu kan perasaan, aduh gimana ya kan? Kalau nggak percaya coba tanya papi maminya itu. Ya, nah, tetapi kalau dalam konteks saya melihat, karena saya mengikuti atas nama Panti Asuhan Karena Kasih, ya. Saya melihat mereka sedemikian rupa itu untuk mensupport panti-panti asuhan cukup banyak, ya, dan jumlah dananya juga tidak sedikit. Saya lihat dia membantu beberapa tempat. Tapi seperti tadi saya katakan, mereka hanya menyumbang dana saja. Nah, sementara Panti Asuhan Karena Kasih sudah umur berapa? 31 tahun. 31 tahun. Itu kalau umur kita itu 70, itu artinya sudah hampir setengah kita habiskan di situ. Pengurusnya luar biasa. Ya, luar biasa. Kita harus berdoa terus kepada pengurus Panti Asuhan Karena Kasih agar terus diberikan kesehatan dan Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan. Nah, kembali, percayakah kita bahwa Tuhan akan menyertai kita? Di Yesaya ada satu ayat mengatakan begini, terakhir ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada orang merasa saya pintar kalau di sekolah, saya pengalaman di perusahaan saya. Tuhan sudah kasih tahu, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya Tuhan, saya tidak perlu, saya kuat, saya masih sehat, masih muda, saya punya banyak relasi, saya punya banyak kenalan. Tetapi di Yeremia ini mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya merenungkan ayat ini. Kapan kita sebut mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kapan kita mengandalkan manusia? Mungkin tetangga kita, Pak RT kita, orang tua kita, atau siapapun. Yaitu ketika kita jauh daripada Tuhan, itulah bahwa Anda ini merasa tidak perlu Tuhan. Terkutuklah engkau. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran pada hari ini. Bagaimana Tuhan memerintahkan kami untuk menjadi murid-murid dan mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada orang lain. Dan kami juga percaya dan mengandalkan Engkau, karena Engkau yang akan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian doa pada malam ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan.